Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan permintaan teman-teman di YouTube channel. Ada yang meminta untuk dibuatkan teknik membuat presentasi gitu ya. Itu berdasarkan pertanyaan dari kolom komentar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas tuntas tentang teknik membuat presentasi. Supaya apa? Supaya presentasi kita bisa dikatakan tidak membosankan, disukai orang, dan ada nilai plusnya gitu ya. Jangan sampai teknik presentasi kita itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak sekali ya ketika kita bahas tentang presentasi, ketika kita mungkin membahas presentasi, mungkin teman-teman kita akan berpikir bahwasanya saya harus bisa berbicara di depan, saya harus membuat presentasi sebagus mungkin gitu ya. Pada dasarnya ketika kita membuat presentasi, kita banyak ya perangkat lunak pengolah presentasi ini gitu ya, baik di Microsoft Office kita mengenal PowerPoint gitu ya, dan di WPS Office mengenal presentation ya, sama saja teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Kita mulai dengan menggunakan gambar atau kata kuncinya. Ketika teman-teman ini membuat presentasi, utamakan ya teman-teman menggunakan gambar ya. Jadi gambar itu sebagai pernak-pernik penanda ya, sebuah kata yang akan kita bawakan gitu ya, atau kata kunci gitu. Kata kunci itu ya kita jangan memasukkan di presentasi kita itu teks yang bertele-tele, yang panjang, yang banyak. Kita masukkan cukup kata kuncinya saja. Oke, contoh di sini ada bullpoint teks panjang membosankan ya. Seperti ini. Ketika kita presentasikan dengan teks seperti ini, kira-kira membosankan nggak? Bosan banget teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah merasakan ketika pas kuliah pertama ya, teman-teman juga mungkin tidak memahami teknik presentasi ya. Nah, teman-teman juga mungkin ya seperti ini, teman-teman ya, seperti yang saya alami dulu-dulu itu ketika saya membuat presentasi, sebelum saya tahu tekniknya ya, saya tidak memasukkan gambar. Yang penting ada teks, ada judul ya dulu itu ya. Itu membosankan teman-teman. Kita kita juga yang sebagai audiens gitu ya, atau teman-teman atau audiensnya pastinya membosankan karena yang ada pusing. Ya nggak ada menarik-menariknya nih presentasi, mungkin bisa seperti itu. Ketika kita hanya menggunakan teks saja karena memang membosankan seperti ini. Kita kayak baca gitu, udah aja jangan presentasi kalau kayak gini, baca terus gitu ya. Di sini mengapa penulisan proposal harus dibuat sebaik mungkin? Berikut alasan. Pertama, proposal sebagai media kerjasama. Dan maksud dengan modal proposal, salah satu merupakan sebuah media secara tertulis untuk kerjasama. Udah kerjasama di sini juga, tinggal kita jelaskan. Digunakan untuk kerjasama dengan para pihak penerima proposal seperti sponsor, donatur, dan lain sebagainya. Harus langsung aja intinya saya sih yang bertele-tele seperti itu. Proposal sebagai dokumen resmi ya, sebagai dokumen resmi ketika kita menjalin kerjasama dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya gitu ya, ataupun kita yang menawarkan kerjasama di dalam proposal tersebut jelas tuntas tentang penawaran. Dasarnya seperti itu. Proposal sebagai bahan pertimbangan. Nah, proposal juga bisa dikatakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan bahwasanya kita bisa nggak nih bekerja sama dengan dia, karena kan di proposal tuh dijelaskan ya tentang dia, tentang perusahaannya itu produksi apa, penghasilannya seberapa gitu ya, terus kerjasamanya seperti apa, menguntungkan apa enggak gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke gambar atau kata kunci yang mudah diingat. Nah, kalau seperti ini kira-kira nyaman nggak? Enak teman-teman dipandang, enak dilihat seperti itu. Gambar atau kata kunci mudah diingat. Mengapa penulisan proposal harus dibuat sebaik mungkin? Pertama, proposal adalah sebagai media kerjasama, gitu ya. Kenapa demikian? Karena di dalam proposal itu tercantum suatu tujuannya, ya, keinginannya, entah itu untuk pengajuan, entah itu untuk kerjasama dan seterusnya, gitu ya. Bisa saja kerjasama
kerjasama dengan beberapa perusahaan tadi ya, dokumen resmi ya betul sekali, karena dokumen proposal ini dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu lembaga perusahaan ataupun sekolah gitu, yayasan dan sebagainya. Bahan pertimbangan juga gitu, bahan pertimbangan kita bisa menggunakan gambar seperti ini teman-teman. Terus media kerjasama kita gunakan ini ketika orang lagi menjalin kerjasama atau salaman gitu ya. Terus dokumen resmi bisa saja dengan dokumen ya, dokumen itu kan suatu file ya, suatu file atau suatu hard file gitu ya, yang akan dibawakan. Bisa dikatakan proposalnya sih kalau langsung gitu, kalau bisa sih berbentuk proposal. Di sini tulisan proposal gitu ya. Selagi di sini bahan pertimbangan ya, bahan pertimbangan buatnya seperti ini ya, sebagai bahan pertimbangan menjalin kerjasama, sebab proposal tersebut ya pada dasarnya proposal apa dulu nih? Kalau proposal kerjasama ya berarti untuk proposal menjalin kerjasama sebagai bahan pertimbangan, apakah kita layak untuk bekerja sama dengan mereka ataukah kita enggak nih. Kita bisa lihat tuh di proposalnya penghasilannya seperti ini, terus yang didapatkannya apa aja, keuntungan-keuntungan seterusnya. Oke ya, langsung saja kedua. Ganti bullet point dengan kata kunci. Nah, seperti ini. Tadi, bertele-tele ya. Bukan bertele-tele sih, kelihatannya nggak enak aja kalau cuma teks saja. Kita bisa ganti seperti ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, teman-teman, kita lanjut langsung ke sini. Ringkas dan sederhana teks. Jadi, kata orang itu jangan bertele-tele gitu ya, jangan sampai tulisan doang, banyak tulisan. Itu bukan presentasi, itu bisa dikatakan bikin cerpen gitu ya, atau bikin suatu kalimat gitu ya, atau suatu cerita gitu ya, diringkas saja. Jadi yang penting-pentingnya saja kata orang itu dirangkum gitu ya, dan disederhanakan teksnya. Contoh di sini mungkin ada yang belum mengetahui fungsi proposal. Apa itu proposal? Ini nggak usah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mari kita cari tahu untuk apa proposal dibuat dan gunanya apa sih. Ini bertele-tele teman-teman. Coba bisa kita ganti seperti ini. Apa itu proposal? Mari kita cari tahu fungsi proposal. Sama kan? Pada dasarnya kita hanya di sini menanyakan apa itu proposal. Mari kita cari tahu apa fungsi proposal, gitu ya. Fungsi proposal. Nggak usah yang lainnya. Itu yang bertele-tele biasanya seperti itu. Karena ketika kata-kata bertele-tele bikin orang pusing ya, stres gitu ya. Mungkin sulit dipahami gitu ya, seperti itu. Tapi kalau seperti ini, apa itu proposal? Mari kita cari tahu fungsi proposal. Ringkas dan sederhana teksnya ya. Dari bertele-tele seperti ini panjang lah ya. Nah, kita bisa ringkas seperti ini. Sedikit. Itu teknik presentasi. Selanjutnya kita ubah penyajian lebih menarik. Nah, kalau lebih kita bahas tentang menarik, berarti kita bisa mendesainnya atau kita lebih memahami. Kita belajar dulu tuh cara memberikan pernak-pernik di presentasi gitu ya. Seperti apa sih supaya di sini penyajiannya lebih menarik gitu ya, enak dilihat. Nah, seperti ini. Jadi dari tata strukturalnya ya. Misalnya di sini struktur proposal seperti ini ya, nama kegiatan. Nah, ini pusing teman-teman. Ya, ketika teman-teman lihat seperti ini ya pusing teman-teman. Ini mana dulu sih, isi proposal dulu atau susunan dulu atau pendahuluan dulu atau nama kegiatan dulu. Jadi gini, nama kegiatan ke pendahuluan. Isi proposal susunan acara gitu, seperti itu. Nah, bisa teman-teman diubah seperti ini. Nah, jadi struktur proposal, nama kegiatan, pendahuluan, susunan acara, dan isi proposal. Jadi kalau udah seperti ini ada arahnya gitu ya, ada penunjuknya, ada konsepnya gitu ya. Penyajian dengan konsep map ya. Jadi kita menggunakan map gitu ya, atau enggak ya lokasi gitu ya, kayak seperti lokasi ini nama kegiatan, lokasinya seperti sini. Berarti ketika kita membuat proposal, struktur proposal itu ada pertama nama kegiatannya dulu tentu. Nah, kegiatannya apa sih? Pendahuluan itu pembuka ya, mukadimah kata orang tuh. Susunan acara, terus ada tuh susunan acaranya apa aja sih? Yang isi proposalnya apa gitu ya. Apakah pengajuan, bentuknya pengajuan, apa permintaan, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya, next. Ubah cara penyajian yang lebih menarik seperti tadi. Tadi seperti ini struktur proposalnya pusing gitu teman-teman lihat. Kalau kita lihat kegiatan apa lagi nih gitu ya. Tapi kalau udah seperti ini terarah ya. Jadi orang-orang tuh langsung paham. Gak usah nanya-nanya lagi gitu ya. Oke, next. Posisikan gambar dengan tepat. Oke, kita pada dasarnya kalau presentasi kurang menarik tanpa gambar ya. Ataupun ketika kita ingin membuat suatu presentasi, mengolah presentasi,
kalau bisa kita menambahkan gambar supaya dilihatnya enak gitu ya. Oh, jadi orang tuh gak jenuh, gak bosen gitu ya. Jadi kita harus bisa memasukkan gambar dengan tepat. Seperti apa sih di sini juga ada nih. Cuman ini sekilas saja. Nah, di sini gambar. Ya. Gak hanya menjadi kepada yang maha abadi. Ya, ini. Nah, ini kurang bagus nggak kira-kira teman-teman? Ya, bisa dikatakan bagus, namun itu kurang bagus. Ini tuh kata-katanya harusnya di sebelah kiri supaya dia bisa menandakan, oh kata dia gitu ya, hanya mengabdi kepada yang maha abadi. Seperti ini. Ting ya, seperti ini. Hanya mengabdi kepada yang maha abadi. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa tuh desain gitu ya, edit gambar gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa membuat presentasi yang yang bagus ya, yang elegan gitu ya, yang rapi gitu, yang enak dipandang, yang tidak membosankan. Oke, kita lanjut ke posisi gambar dengan tepat seperti tadi. Tadi seperti ini, sekarang seperti ini. Itu lebih tepat, lebih enak dilihat. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Meminimalkan jumlah slide. Nah, kalau kita lihat di sini ada jumlah slide-nya banyak banget ya. Ada 1 sampai berapa gitu ya. Nah, maksimalkan, kalau bisa meminimalkan ya. Jadi ada beberapa slide gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadinya banyak, jadinya singkat seperti ini. Misalnya stasiun amazing statement here gitu ya. Nah, ini hanya untuk presentasi sejumlah slide-nya. Jadi ketika jangan terlalu banyak presentasi, maksudnya jangan terlalu banyak slide ya, tapi slide-nya sedikit namun enak dilihat gitu ya. Dan materinya satu slide itu beberapa materi gitu bisa, atau satu materi nggak apa-apa. Lanjut ya. Pilih font yang mudah dibaca audiens. Jadi para pembaca atau para pendengar atau para pelihat atau para penonton itu ya teman-teman kita nggak bisa memungkiri bahwasanya ketika kita mempresentasikan tentang presentasi kita nggak tahu berapa banyak penonton, entah itu ratusan, ribuan, bahkan jutaan gitu, bisa aja seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus seperti apa untuk menyesuaikan font itu adalah jenis tulisan gitu ya. Jadi jenis tulisan ini supaya enak dilihatnya, supaya enak dipandangnya, dan enak dibacanya, terbaca lah ya. Seperti apa sih ya? Kita lihat di sini. Pilih font yang bagus dan mencolok gitu. Artinya apa? Artinya bisa terlihat dari kejauhan juga gitu ya, kalau bisa seperti itu. Pilih font. Ini kurang kontras ya. Dan ukurannya itu kurang tebal juga. Nah, kita pertebal di sini dan kita hitamkan. Ya. Di sini supaya apa? Terlihat dari kejauhan. Kita nggak tahu berapa ribu, berapa banyak penonton yang akan kita hadiri gitu ya. Oke, next. 7. Pilih ukuran font yang dapat dibaca dari kejauhan. Nah, ya tentunya teman-teman ketika kita presentasi, kita nggak tahu berapa banyak orang yang akan datang gitu ya. Nah, jadi supaya terlihat dari kejauhan harus seperti apa sih memilih ukuran fontnya gitu ya. Jadi ukurannya harus disesuaikan, misal yang besar lah ya kalau bisa, karena kita sesuaikan dulu, banyak nggak sih audiensnya gitu ya. Terus lagi kalau banyak supaya kelihatan dari belakang, dari ujung ya disesuaikan teman-teman, kalau bisa ukurannya yang besar gitu ya, supaya terbaca dari kejauhan gitu ya. Oke, untuk masalah ukuran huruf gitu ya, atau ukuran font. Seperti itu. Dan menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Nah, jadi teman-teman ketika membuat presentasi jangan sampai kata-kata itu buram, teman-teman. Artinya nggak terbaca dari kejauhan gitu ya, atau mungkin nggak enak dilihat gitu ya. Kalau bisa kontrasnya tinggi, artinya warnanya cerah banget gitu ya. Terus lagi latar belakangnya juga seimbang gitu ya. Contoh di sini ada, nah seperti ini. Latar belakangnya ini warnanya ya saya katakan coklat lah ya, coklat muda gitu. Nah, jangan sampai warnanya ini menghalangi, warna latar belakang ini menghalangi dari warna teks yang akan kita presentasikan. Itu mempersulit diri sendiri. Artinya apa? Artinya teks yang kita lihat itu tidak akan sempurna, tidak akan jernih gitu ya, tidak kontras. Nah, nanti yang akan terjadi, yang ujung, yang di belakang, pojok sana, pojok belakang itu nggak bakal kelihatan teman-teman seperti itu. Kalau bisa kontras tinggi seperti ini, warna hitam disesuaikan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan antara warna teks dengan warna latar belakang. Oke teman-teman, kita lanjut ke membuat latar belakang tetap konsisten.
Jadi ketika teman-teman itu supaya kata orang itu jangan ngalor ngidul atau enggak bikin pusing orang gitu ya. Jadi sesuaikan untuk membuat latar belakang itu sama gitu ya teman-teman, atau mirip-mirip, jangan sampai seperti ini beda-beda. Misal slide 1 warnanya hijau, slide 2 warnanya apa namanya nih ungu gitu ya, slide 3 warnanya biru gitu ya, slide 4 warnanya biru, slide 5 juga warnanya biru dan ada gambar-gambarnya. Slide 6 di sini ada warna beda lagi teman-teman, warnanya orange dan kuning-kuningan ya. Itu tidak konsisten teman-teman. Jadi kalau bisa membuat latar belakang itu satu aja, satu tema. Misal contoh seperti ini. Nah, ini putih seperti ini. Misal nih putih warnanya biru ya, kita sesuaikan dengan warna ini gitu ya. Kalau putih latar belakangnya udah putih aja. Berarti untuk warna apa namanya teksnya bisa aja kita menggunakan warna biru seperti ini gitu ya, ataupun ya warna apa namanya nih agak oranye-oranye gitu ya. Nah, seterusnya kita sesuaikan saja. Jadi supaya kita enak dilihatnya, dipandangnya, nggak bikin pusing orang. Ini tuh apa sih gitu? Kok slide kayak gini gitu? Takutnya seperti itu. Kalau kita nggak membuat presentasi secara konsistensi di latar belakangnya, itu bikin pusing biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ringkasan. Ting. Nah, berarti ringkasannya adalah ketika membuat presentasi, kita harus menggunakan gambar dan kata kunci. Terus lagi ada ringkasan teks gitu ya, kita harus bisa meringkasnya, terus unik dan menarik ya, kita harus bisa menambahkan gambar gitu ya. Terus lagi apa namanya teksnya gitu ya, yang kontras gitu ya, terus lagi apa namanya seimbang gitu, menarik, semenarik mungkin, membuat presentasi semenarik mungkin, posisi gambar dengan tepat, jangan sampai tadi gambarnya nggak tepat gitu ya. Bisa-bisa aja sih kalau ini, yang penting kita menyesuaikan saja untuk posisi gambar, seenaknya kita lihat gitu ya. Meminimalkan jumlah slide ya, jadi yang terlalu banyak slide ya, kita juga pusing ketika memang banyak slide, namun isinya hanya uraian saja ya, jadi pada isinya jumlah slide itu disesuaikan dengan apa namanya isinya saja, langsung to the point-nya saja kalau untuk presentasi. Pilih font mudah dibaca. Nah, jadi sini jangan sampai salah pilih font ya. Misalnya fontnya yang miring-miring gitu ya, apalagi kayak tulisan apa namanya tulisan tangan bersambung gitu, wah itu nggak bakal bisa dibaca dari kejauhan teman-teman ya. Itu disesuaikan loh pilih fontnya ya. Pilih ukuran font juga. Nah, ini menjadi pemicu utama untuk ukuran font, karena memang kita nggak tahu berapa banyak audiens yang akan kita dapatkan, apa yang akan menghadiri acara kita, yang akan melihat dari presentasi yang akan kita bawakan. Nah, tentunya kita harus bisa menyesuaikan dari ukurannya gitu. Jadi ketika ukurannya besar ya, banyak gitu ya, banyak penontonnya, banyak audiensnya ya, kita sesuaikan dengan ukurannya gitu ya. Kalau bisa ya udah seimbang, gede berapa gitu ya, gunakan kontras tinggi gitu ya, sesuaikan tuh kontrasnya gitu ya. Jangan sampai buram kelihatannya, yang ada pusing orang gitu. Orang yang jauh itu nggak bakal kelihatan. Latar belakang konsisten. Nah, jadi latar belakang juga harus konsisten teman-teman, di mana tadi latar belakang itu jadi pemicu ketika kita salah memasukkan kata dengan warnanya ya. Jadi latar warna dari teksnya itu akan terhalangi oleh latar belakang ini. Jadi sesuaikan saja teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian kita akhiri dan tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih.